mulai. Oke, udah selesai. Nah, hari ini kita bahas asma dulu ya Bang. Kalau untuk ARDS itu rupanya ada perhitungan, memang ada perhitungannya, dan nanti lebih pas kita bahas sama-sama COVID nanti dia Bang. Karena COVID sering nanti ARDS ya Bang. Iya. Nah, asma, kalau asma ini hampir-hampir mirip ya, bedanya dari yang ini aja kemarin ya Bang. Dari berapa? Belum muncul ininya, Dik. Oh, belum muncul ya Bang? Belum. Ada Bang. Enggak nampak Bang? Sudah. Oke. Nah, asma ini prinsipnya sama dengan PPOK, bedanya kalau asma ini dia lebih reversible. Bisa kembali seperti semula, kembali ke normal, kalau PPOK tidak bisa. Nah, jadi suatu keadaan di mana adanya respon yang berlebihan dari saluran nafas kita terhadap keadaan sekitar, sehingga bisa menginduksi terjadinya inflamasi di saluran pernapasan. Jadi biasanya kan asma ini akibat dari alergi. Ya. Jadi adanya hipersensitivitas, respon berlebihan terhadap lingkungan. Sehingga efeknya atau dampaknya terjadi yang namanya inflamasi pada saluran pernapasan. Kemudian kerusakan epitel-epitel dari pernapasan kita, ada manifestasi neurologis juga di sana, dan menyebabkan sumbatan saluran pernapasan. Nah, sumbatan saluran pernapasan pada asma merupakan kombinasi dari spasmenya otot-otot bronkus dan adanya sumbatan mukus, terjadi edema dan inflamasi pada dinding bronkus. Nah, nanti sumbatan itu atau obstruksinya akan bertambah berat selama ekspirasi. Makanya pada saat ekspirasi, sering sekali nanti disebutkan ekspirasi memanjang pada pasien asma. Ekspirasi memanjang dan suara wheezing sering sekali terdengar pada saat ekspirasi juga. Nah, karena memang secara fisiologis pada saat ekspirasi, saluran pernafasan kita menyempit, ini secara normal. Nah, ketika ada sumbatan, ya, maka sumbatan itu akan semakin parah pada saat dilakukannya ekspirasi. Nah, karena ada sumbatan, maka pemeriksaannya bisa juga kita pakai pemeriksaan FEV1 ya. FEV1 kemarin volume ekspirasi paksa detik pertama atau APE. APE ini arus puncak ekspirasi. Nah, kemudian ada satu lagi yang bisa kita, ya Bang? Enggak apa-apa, Dek. Kemudian pemeriksaan KVP, ya, kapasitas vital paksa, yang menggambarkan adanya hiperinflasi paru. Jadi yang menunjukkan adanya sumbatan itu FEV1 dengan APE. Kemudian kalau kapasitas vital paksa menunjukkan adanya hiperinflasi paru. Nah, jadi kan ada 3 kemarin ya Bang. Jadi nanti antara asma dan PPOK itu sama hasilnya. Yang membedakan nanti adalah reversibilitasnya Bang. Nah, kemudian nanti pada suara pernapasan akan dijumpai ada suara mengi. Nah, ini udah pada tahu ya kan Bang, suara mengi. Kemudian suara mengi ini menandakan adanya penyempitan saluran pernapasan yang besar. Kalau batuk-batuk pada asma menandakan adanya penyempitan saluran pernapasan yang kecil. Nah, itu hanya cukup tahu aja Bang, jarang keluar di soal. Jadi yang harus dikuasai nanti cara mendiagnosisnya.
Jadi asma ini harus kita diagnosis dengan melakukan tes bronkodilator. Ketika kita lakukan tes bronkodilator, maka kita periksa ya. Kita periksa FEP1 bisa pakai paling sering FEP1 ya, kita periksa. Nah, atau bisa juga pemeriksaan setelah menggunakan obat-obatan antiinflamasi selama 4 minggu. Misalnya pasiennya udah kita berikan ICS, inhaler kortikosteroid selama 4 minggu, kemudian coba kita periksa FEP1-nya. Kalau kadarnya meningkat di atas 12% atau di atas 200 ml dari baseline, dari sebelumnya berapa, jadi baseline ini bukan normalnya ya. Sebelumnya kadar FEP1-nya berapa, sekarang jadi berapa setelah mendapatkan obat-obatan antiinflamasi steroid tadi. Kalau meningkat di atas 12% atau di atas 200 berarti dia asma. Karena ada nilai reversibility di sana. Atau FEP1 variability-nya setelah menggunakan obat-obatan dalam 2 minggu meningkat di atas 12%. Atau bisa juga pakai exercise challenge test, ya, di mana setelah dia melakukan exercise, melakukan aktivitas, terjadi penurunan FEP1 di atas sama dengan 10%. Atau pemeriksaan menggunakan bronchial challenge test. Bronchial challenge test ini kita coba pemberian histamin atau metakolin, Bang. Nah, jadi dengan pemberian histamin atau metakolin nanti akan terjadi hiperventilasi. Tapi ini jarang kita berikan ya, jarang kita berikan. Nah, ini jarang kalau bronchial challenge test. Kemudian untuk menunjang pemeriksaan selanjutnya bisa kita pakai uji kulit ya. Karena asma ini kan ada alergi pada pasien. Jadi uji kulit ini kita memasukkan alergen ke tubuh pasien, kita lihat. Misalnya kita masukkan alergen dari kacang, alergen protein telur. Alergi nggak dia? Kalau dia alergi, kecurigaan terhadap asma semakin meningkat. Kemudian pemeriksaan eosinofil total. Biasanya pada orang alergi, eosinofilnya itu meningkat. Eosinofil akan meningkat. Kemudian IgE total. Nah, IgE eosinofil akan meningkat pada orang alergi. Jadi pemeriksaan ini bukan hanya dijumpai atau meningkat pada asma saja, tapi bisa juga dijumpai nanti pada pasien-pasien dermatitis kontak alergi, pada pasien-pasien yang rinitis alergi, ini bisa dijumpai ya peningkatan. Jadi kesimpulannya yang paling sering kita pakai itu yang mana? Ini Bang, intinya ada tes bronkodilator. Biasanya memang setelah tes bronkodilator nanti akan terjadi peningkatan di atas sama dengan 15% hasil FEP-nya dari yang pertama setelah diberikan tes bronkodilator meningkat FEP1-nya di atas sama dengan 15%, maka kita katakan dia sebagai asma. Nah, nanti hitungannya kita lihat di soalnya, Bang. Jadi nanti satuannya mereka pakai liter. Jadi kita konversikan ke liter. Bagaimana awalnya misalnya dia 2 liter, sekarang jadi 2,5 liter. Berarti kan udah naik tuh lebih dari 50% malahan. Hampir 50% peningkatannya. Berarti dia memang asma. Nanti kita lihat soalnya, Bang. Sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? Berarti memang kita harus pakai bronkodilator aja, bedakan sama PPOK kemarin ya. Jadi nanti kita lihat soalnya, langsung aja lah kita lihat soal di sini, biar nanti nggak lupa. Nah, ini kira-kira. Coba Bang, nomor. Yang ini kira-kira jawabannya apa? Seorang pria berusia 55 tahun datang berobat ke poliklinik dengan batuk sejak 3 bulan yang memberat sejak 2 minggu terakhir.
Batuk biasanya muncul pada malam hari, batuk tidak berdahak. Ketika batuk muncul, terkadang pasien merasa sesak nafas. Tidak ada keluhan demam, berkeringat malam, dan penurunan berat badan. Saat usia 11 tahun, sering muncul keluhan bersin-bersin dan pilek di pagi hari. Pasien merokok 1 bungkus per hari sejak 25 tahun yang lalu. Ibu pasien mempunyai riwayat alergi udang. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah baik, nadi bagus, nafas 20, pemeriksaan paru tanpa ekspirasi memanjang. Nah, itu dia ya, ada ekspirasi memanjang ya. Dan di sini FEP1-nya 2,4 liter, setelah dikasih bronkodilator jadi 2,8, Dek. Berarti kan dari soal ini kita hanya mematokkan FEP1 aja ya? Iya. Iya kan? Yang lain-lain Nah, itu jadi kan sebelum kan? diberikan bronkodilator 2,4. Setelah diberikan bronkodilator jadi 2,8. Kalau dilihat kenaikannya kan cuma sedikit, 0,4 liter. Apakah ini asma atau PPOK? Itu yang mau kita cari ya kan, Bang? Iya. Nah, jadi kira-kira kayak gini, nanti memang harus pakai kalkulator dia. Tapi mudah-mudahan soalnya nggak serumit ini ya. Jadi kan ini 2,4 liter, kalau kita konversikan ke mililiter, 1 liter itu kan 1000 mililiter, berarti ini kita kali 1000. 2,4 kali 1000. Berapa jadinya? Sama dengan 2400, 2400 ya Bang? Sama dengan 2400 mililiter. Nah, 2400 mililiter ini berapa 10%-nya? 240 10%-nya. Kita mau cari 15%-nya karena patokannya meningkat di atas sama dengan 15%. Jadi 2400 kali 15%. 15%-nya 360 ya Bang? 360 mililiter masih. Mililiter. Kalau kita konversikan ke liter berarti kita bagi 1000. Dapatlah berapa dia? Berarti bukan 3,6. 0,36 ya. 0,36. Berarti harus kita tambahkan lagi ya? 0,3. Berarti kan 2,4 tambah 0,36. Jadi 2,76 aja hasilnya itu udah dikatakan asma karena di atas sama dengan 15%. Ini udah 2,8 liter, berarti ada peningkatan di atas sama dengan 15%. Tapi rumit kali ya. Tapi kalau mau cara gampangnya berarti nanti 2, gimana Bang? Harus kita ubah dulu satuannya dulu ya dia. Iya. Ini kan kalau Abang udah paham kan, nanti kalau cara cepatnya gini aja Bang. 2,4 berapa? Cari Fikri biasanya cari 10%-nya dulu. 10% dari 2,4 berapa? Misalnya 0,24 10%-nya ya. Iya. Nah, kita mau cari 15%. Berarti 5%, cari 5%-nya. Bagi 2 lagi sih 0,24 ini. 0,12. Tambahkan 0,24 tambah 0,12 sama dengan 0,36. Sama hasilnya, Bang? Iya. Sama hasilnya 0,36. Nanti tinggal ditambahkan ke 2,4-nya. Jadi 0,76. Berarti kita kali dulu 0,10 ya? Cari 10%-nya dulu. Jadi kan dulu ya. Supaya gampang, 2,4 ini kan sama dengan 100%. Kita analogikannya kan, Bang? Nah, kalau Abang mau cari 10%, berarti 2,4 ini Abang bagikan lagi 10. Berarti kan kalau dibagi 10, jadi turun lagi komanya, belakang, mundur lagi dia. Jadi 0,24. Nah, inilah 10%-nya. Tambah lagi. 2,4 bagi 10. Kan Inilah harus 10%. 15% ya. Karena harus 15%, berarti cari setengah dari 0,24. Bagi 2 lagi dia. Jadi 0,12.
Dapatlah Oh, hasilnya nanti 0,24 tambah 0,12. Jadi 0,36. Ini sama ya. 15%. Berarti Nah, ditambahkan nanti sama 2, ditambahkan. kalau Baru seandainya ada dilihat, oh meningkat di atas sama dengan 15%. Makanya asma. Kalau dari soal ini bisa ke PPOK, bisa ke asma. Karena ada riwayat merokok juga. merokok juga. Makanya dari Oh iya pasca iya iya. bronkodilator, ya post Ngerti, bronkodilator. ngerti ya Bang Dek, ngerti. Tapi ribet ya pakai kalau mesti pakai hitung-hitungan ini ya. Ini juga keluar dia ya. Kalau seandainya abang jumpa soal kayak gini, ini dibuat terakhir aja bang. Lewatkan dulu. Nanti dibuat di akhir. Jadi dihitung di akhir aja. Karena nanti ini kan menguras banyak waktu. Nah, menguras banyak waktu. Abang buat akhir, nanti di akhir baru abang balik lagi ke soal ini. Gitu. Pikir kalau ngerjain soal hitung-hitungan itu di akhir, karena butuh ketenangan. Nanti udah dikerjain soalnya, jawabannya nggak dapat. Ya kayaknya makin kesal. sama Jadi ini Dek. Gimana bang? Bisa abang share screen? Boleh bang. Coba. Bentar, ya. Tapi kayaknya perkis ini. Bentar. Abang share screen ya. Share screen. Mana dia nih? Share screen. Nih. Mulai sekarang. Mana dia gambar? Nampak Dek? Abang agak gaptek ini. Agak gaptek galeri. Nah, ini dia. Kayak mana nih coba? Seorang pria sama ya. Tapi dia di sini berarti kan 2,4 kita cari dulu kayak tadi 10 berarti 0,24 baru bagi lagi 5 jadi 0, berapa tadi? Baru dijumlahkan ke 2,4-nya. Berarti kalau seandainya udah naik, oh iya karena dia ada 22 ya, sama ya? Sama, tabelnya sama, cuma narasinya aja yang beda bang. Oh oke ya udah. Oke, abang exit screen lagi ya. Mana nih exit screen ini? Bentar ya. Zoom. Bentar deh. Ini abang mau bagi-bagikan ini juga. Nanti tanya-tanya ini diskusi sedikit ya. Nanti aja. Oke bang. Oke. Nah, kita lanjut ya bang. Ya. Jadi itu yang pertama, model soal yang pertama nanti di asma yang kayak gitu, mendiagnosis. Kemudian ke tata laksana ya bang. Jadi soalnya selanjutnya di tata laksana. Nah, sebelum mentata laksana kita tahu dulu klasifikasi asma berdasarkan derajat terkontrolnya asma. Jadi ini penilaian asma selama lebih dari 4 minggu terakhir. Jadi kurang lebih 2 bulan, 3 bulan terakhir. Ada yang dikatakan asma terkontrol total, terkontrol sebagian, atau tidak terkontrol. Nah, dikatakan terkontrol total kalau tidak ada gejala kurang dari 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu ini, 2 minggu kemarin, nggak pernah ada gejala, nggak pernah ada aktivitas yang terganggu karena gejala, nggak pernah ada gejala di malam, dan tidak pernah pakai obat pelega. Obat pelega itu yang inhaler SABA. Nggak pernah ya, yang reliever. Pakai salbutamol. Shot ya? SABA ya bang. Salbutamol nggak pernah. Kemudian FEP1-nya saat ini normal. Nah, ini berarti terkontrol total. Harus semua dia. Harus semua ada. Oke. Terkontrol sebagian, terdapat minimal 1 dari kriteria dalam tiap minggunya. Artinya ini minimal harus ada 1, Pak. Ya, tiap minggunya harus ada 1 yang masuk ke kriteria ini. Gejala hariannya lebih dari 2 kali seminggu. Ya, Bang? Kalau seandainya ada asma, jadi serangan asma di malam aja udah masuk ke terkontrol sebagian deh ya. Jadi gejala hariannya lebih dari 2 kali seminggu. Ada keterbatasan aktivitas, asma di malam hari. Dia butuh pelega lebih dari 2 minggu yang lalu. Artinya kalau dia bilang 3 minggu yang lalu dia pernah pakai salbutamol, berarti kan udah lebih dari 2 minggu yang lalu.
Jahat kali masuk ke soalnya dia. terkontrol sebagian. Tapi kalau Oh, 1 minggu iya, yang iya. lalu dia dalam 2 minggu ini dia belum ada pakai salbutamol, masih masuk ke ini. Tidak Total, ada kebutuhan terkontrol pencegah total. dalam 2 minggu. Kemudian FEP1-nya di bawah 80%, nggak sampai 100%. Kalau tidak Oh, terkontrol berarti 3 dia bang. Lebih dari sama dengan 3 dari kriteria yang terkontrol sebagian dalam setiap minggu. Artinya ini ada, tiga ini dari, ada, ini ada, ini ya. ada, ini ada. Dari tengah itu 3 lah Kalau berarti ya. misalnya 2 bang, 2 atau 1 itu masuk ke terkontrol sebagian. Tapi kalau 3 dari sini ada, berarti dia tidak terkontrol. 2 atau 1 terkontrol sebagian, kalau 3 tidak terkontrol. Kalau semuanya nggak ada, berarti dia terkontrol total. Itu Nah, ini masih terkontrol. masih derajatnya ya, Dek? Kalau Nanti dulu kalau nggak, dipakai kan Bang, intermittent, persisten, ringan, sedang, berat. Sekarang udah nggak dipakai lagi tuh. Nah, lebih pakai yang terkontrol total, sebagian, sama tidak terkontrol. Itu kan derajat kekambuhannya Bang, derajat serangan. Bukan derajat serangan, derajat terkontrol, tidak terkontrol. Sekarang derajat berat, ringan, serangan. Artinya pasien sekarang datang lagi sesak dia, lagi serangan. Maka bisa kita nilai pakai derajat ini. Tapi kalau dia bilang, saya dok kemarin saya sesak katanya. Atau minggu lalu saya sesak. Sekarang dia datang lagi nggak sesak. Berarti pakai yang ini nanti. Klasifikasinya. Nah. Atau bisa pakai keduanya kalau saat ini dia datang lagi sesak. Berarti kan sekarang kita nilai nih. Derajat sesaknya derajat yang mana. Kemudian kita tanyakan, sudah berapalah dalam 2 minggu ini ada nggak sesak-sesak yang seperti ini juga? Baru kita masukkan ke derajat yang terkontrol. Nah, jadi kalau intinya kalau pasien datang sekarang dalam keadaan sesak, masukkan dulu ke ini. Derajat berat lagi serangan dia ya. asma. Jadi serangannya ini berat, ringan, atau sedang. Nah, kita kelompokkan ke sini. Kita katakan dia ringan. Jadi cara menghafalnya gini, Bang. Lihat dulu frekuensi nadi. Di bawah 100 ringan, di atas 100 kali per menit sedang, di atas 120 kali per menit dia berat. Kemudian setelah heart rate, lihat ini nggak ada masuk pernafasannya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian lihat Saturasi bisa kayaknya, enggak? Bicara dia, Bang. Ya, Bang? Saturasi bisa tuh kayaknya, enggak? Apalagi selain nadi? Saturasi boleh. Saturasi boleh. Tapi ya boleh juga. Ya ini bisa ada 3 tingkatan. Di atas 95, di bawah 95, di bawah 90. Satu lagi yang sering disoal nanti ini, Bang. Dia bisa berbicara, gimana cara bicaranya? Misalnya kita tanya, dia bisa menjawab beberapa kalimat. Di mana rumahnya? Siapa namanya? Tadi kesini naik apa? Kita bilang. Rumah saya di Tembung. Tadi kesini naik beca. Jadi kan udah beberapa kalimat itu kan. Rumah saya di Tembung. Tadi kesini naik beca. Kemudian nama saya Fikri misalnya. Udah ada beberapa kalimat dia bisa sebutkan. Tapi kalau misalnya sedang, dia terbatas. Hanya 1 kalimat saja. Nggak sampai beberapa kalimat. Artinya rumah saya di Tembung, sesak dia. Baru dia bilang namanya siapa. Kalau yang berat, dia kata demi kata, Bang. Nggak bisa menyelesaikan 1 kalimat. Jadi nanti dia bilang rumah saya sesak. Habis itu nggak bisa dia selesaikan 1 kalimat. Hanya kata demi kata dia. Sesaknya terjadi kata demi kata. Nah, kemudian itu aja yang bisa. Nah, sama posisi, Bang. Posisinya. Dia bisa berbaring atau lebih suka duduk atau membungkuk duduknya. Saat pertama kali kita datang, posisinya gimana? Dia bisa tidur terlentang, berarti ringan. Kalau sedang dia nggak bisa lagi tidur terlentang, dia lebih suka duduk. Karena kalau dia tidur terlentang akan sesak. Nah, kalau berat dia nggak bisa lagi duduk, karena kalau duduk dia bisa sesak, apalagi terlentang. Dia lebih suka duduk membungkuk ke depan, condong ke depan.
Ya, posisinya posisi ortopnu. Ya, mirip dengan posisi ortopnu. Jadi kalau ada meja di depannya, dia akan bersandar ke meja itu, sedikit membungkuk dia. Nah, oke. Itu Bang yang harus dihafal, karena yang sering keluar di soal itu dia ya. Kriteria yang itu untuk membedakan berat ringannya asma. Nah, jadi untuk keamanan, Gina tidak menganjurkan lagi pengobatan hanya dengan SABA. Nggak boleh lagi SABA itu diberikan tunggal. Jadi SABA ini akan diganti dengan rekomendasi pemberian inhaler kortikosteroid. Ya. ICS tunggal atau ICS-nya dikombinasi, boleh. ICS dikombinasi dengan LABA atau ICS digunakan jangka panjang. Jadi tiap hari dia menggunakan kortikosteroid inhaler, tapi ketika serangan boleh sekali-kali dia pakai SABA, boleh. Tapi sekali-kali aja, nggak boleh berkepanjangan. Oke. Yang penting adalah inhaler kortikosteroid itu tidak boleh tidak dipakai, harus dipakai rutin, karena antiinflamasi itu bisa menurunkan kekambuhan asma. Jadi orang asma itu sebenarnya yang harus kita ubah adalah kekambuhannya. Jangan sampai dia kambuh sering-sering dengan cara pemberian inhaler kortikosteroid. Nah, jadi nanti alurnya seperti ini dia, Bang. Ada 5 langkah. Langkah pertama, kita gunakan inhaler kortikosteroid ditambah formoterol. Formoterol ini pakailah Ini pas lagi LABA ya, serangan, Dek? Bang. Atau memang Ya, Bang? ini pengobatan atau pas lagi serangan? Enggak, ini untuk reliever, Bang. Untuk di rumah. Oh, Kalau oke. lagi serangan, nanti ada tata laksana lagi serangan. Kita Soalnya beda kasih dia kan? oksigen dulu, baru kasih SABA. Oh, Ini oke. obat yang dipakai di rumah. Oke. Oke. Atau kalau nggak ada low dose, pilihannya low dose ICS tambah LABA, cari low dose ICS tunggal dan boleh pakai SABA saat dibutuhkan. Ya, saat misalnya lagi serangan boleh pakai SABA. Oke. Ini diberikan kalau gejalanya kurang dari 2 kali sebulan. Kurang dari 2 kali sebulan, kita pakai yang step 1. Tapi kalau gejalanya lebih dari sama dengan 2 kali sebulan, pakai step 2. Bagaimana bunyi step 2? Kalau step 2 ini, kita pakai ICS, ya, inhaler kortikosteroid, secara harian. Maksudnya, tadi kan hanya jika dibutuhkan ya, Bang. As needed. Artinya ketika serangan aja dipakai ini, ICS tambah LABA, atau ICS tambah SABA, ya. Kalau ini yang step 2, ini udah rutin setiap hari digunakan ICS. Dan kadang-kadang boleh digunakan ICS tambah formoterol kalau dibutuhkan, kalau lagi serangan. Nah, oke. Atau kalau nggak ada pilihan yang itu, boleh pakai second line-nya, yaitu diberikan leukotriene reseptor antagonis. Contohnya LTRA ya, atau LTRA. Contohnya nanti ada di bawah ya, Bang. Leukotriene modifier dia namanya. Oke. Nah, kalau gejalanya hampir setiap hari ya. Jadi most day, lebih sering atau dia terbangun karena asma lebih dari satu kali seminggu. Jadi intinya gejala malamnya sesak di malam hari itu diderita pasien lebih dari 1 kali seminggu per minggu. Ini udah kita berikan ICS tambah LABA, ya. ICS tambah LABA dengan dosis yang low sampai medium dose. Nah, oke. Dari dosis yang rendah sampai ke dosis yang sedang. Kalau yang step 4 udah masuk ke medium dose dari ICS tambah LABA.
Ini kalau misalnya sudah ada penurunan fungsi paru, dilihat dari FEP1-nya sudah turun sekali di bawah 80%. Nah, ini harus kita berikan yang medium dose ICS. Oke. Nah, baru nanti kalau misalnya udah sampai step 4, dia masih belum juga terkontrol, ya. Pasiennya gejalanya setiap hari ada, susah terkontrol dengan pengobatan sebelumnya, maka harus dinaikkan ke step 5, pemberian high dose ICS tambah laba. Oke. Nanti bisa ditambahkan dengan tiotropium, Bang. Dengan antikolinergik, tiotropium atau ipratropium. Nah, bisa juga ditambahkan dengan itu. Nah, oke. Semuanya boleh diberikan SABA hanya jika dibutuhkan. Ya, kalau dia lagi sesak. Jadi untuk reliever tetap boleh pakai SABA, tapi SABA ini nggak boleh jangka panjang. Jangka panjang tetap pakai yang controller. Ini yang step 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk controllernya. Nah, ini pilihan obat reliever. Reliever itu bisa pakai SABA tadi, Bang. Contohnya salbutamol. Hati-hati, efek samping yang paling tidak disenangi dari SABA ini adalah tremor dan takikardi. Jadi pada pasien-pasien aritmia, hati-hati penggunaan SABA. Kemudian ICS tambah formoterol itu bisa sebagai reliever juga. Contohnya nanti beclomethasone ditambah dengan formoterol, atau budesonide ditambah dengan formoterol, kombinasi ya. Ini udah kombinasi terpadu, sering dipakai. Nah, ini juga bisa sebagai reliever. Atau short acting anticholinergic, contohnya ipratropium atau oxytropium bromide. Ini juga bisa sebagai reliever. Efek samping dari penggunaan anticholinergic ini adalah mulutnya sering terasa kering. Nah, kalau yang controller tadi ada inhaler kortikosteroid atau ICS tambah laba, atau bisa juga diberikan leukotrien modifier. Contohnya apa? Contohnya yang ada kas-kasnya. Pranukas, itu ya. montelukas, ini leukotrien modifier atau LTRA tadi, Bang. Nah, kemudian bisa diberikan obat golongan kromons. Oke. Ini efek sampingnya sering tidak nyaman di faring sehingga muncul keluhan gatal di faring atau gatal tenggorokan sehingga bisa batuk-batuk. Nah, kemudian bisa juga pakai yang long acting anticholinergic, contohnya tiotropium. Oke, efek sampingnya tadi yang mulutnya kering, anti IgE, contohnya omalizumab dan lain sebagainya. Tapi yang untuk di bawah ini udah jarang kita pakai ya, Bang. Udah jarang kita pakai. Yang paling sering kita pakai nanti pilihan jawabannya di soal adalah inhaler corticosteroid, ICS. Nah, ini untuk keluhan yang eksaserbasi. Artinya, tadi kan tata laksana untuk controller. Sekarang tata laksana untuk reliever. Pasien datang dengan keluhan sesak. Kita lihat serangan sesaknya itu serangan ringan, sedang, atau berat. Nah, serangan ringan dan berat, sedang, ringan sampai sedang. Tata laksana yang pertama sekali kita berikan apa? Yang pertama sekali kita berikan, kasih dulu oksigen, Bang. Di sini yang pertama sekali adalah kasih dulu oksigen. Oke. Pakai yang berapa? Jadi kita berikan via nasal kanul atau sungkup ini kita kasih. Nasal kanul. Ya. Nasal kanul ya. 4 liter per menit. Nah, tapi catatannya ya, oksigen itu diberikan kalau saturasi oksigennya nanti belum tercapai ya. Tunggu, di sini dikatakan
peningkatan respiratory rate, kemudian O2 90-95%. Nah, nggak ada aturan berapa oksigennya. Yang penting pertama sekali berikan oksigen. Kalau pakai oksigen nggak mempan juga, maka langsung kita kasih SABA ya Bang. SABA. Nah, SABA sebanyak 4-10 kali semprot. Atau setiap 20 menit diulangi setiap 20 menit dalam 1 jam. Nah, harapan kita memberikan SABA ini adalah mempertahankan oksigen ya 93-95%. Nah, oke. Kemudian kalau anak-anak 94-98% SPO2-nya, saturasi oksigennya. Nah, kalau misalnya pakai SABA nggak mempan Bang, baru pakai kortikosteroid. Ya, baru masukkan kortikosteroid. Prednisolon. Nah, pakai prednisolon. Oke. Nah, kemudian di follow up. Kalau dibutuhkan, lanjutkan penggunaan SABA kalau dia masih sesak. Ya Bang. Tapi kalau udah nggak sesak lagi, saturasi oksigennya udah di atas sama dengan 94%, maka hanya kita lakukan follow up saja. Ya, kita lihat kalau dia udah stabil bisa dipulangkan. Nah, kalau pasiennya asma berat ini adalah asma yang mengancam nyawa. Ya. Jadi ciri khas asma berat apa? Tadi yang heart rate-nya di atas 120 kali per menit, dia hanya bisa berbicara kata demi kata, maka harus dimasukkan dia Bang ke ruangan intensive care unit. Nah, jadi masukkan ke ICU. Karena apa? Karena ini nanti bisa menjadi status asmatikus. Asma berat lebih dari 30 menit. Ya, jadi biasanya nanti ini akan berakibat fatal, bisa memerlukan ini dia, ventilator dia Bang, bisa sampai memerlukan alat bantu pernafasan. Nah, oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Jadi tadi Ini dia. status asma yang tadi yang masuk ke ICU itu apa aja? Berarti dari yang berat tadi itu aja indikasinya? Cuman severe aja. Cuman yang severe berat aja ya. Bang. Jadi ini rangkumannya Bang. Untuk tata laksana exacerbasi, kalau ada oksigen pilihannya oksigen dulu. Tapi kalau nggak ada bisa langsung SABA ya Bang. SABA 1 jam pertama, SABA-nya 4-10 puff setiap 20 menit. Kemudian bisa diulangi nanti setiap 3-4 jam dan bisa nanti ditingkatkan 6-10 puff setiap 1-2 jam. Nah, oke. Jadi yang terpilih ini memang yang MDI daripada yang nebulizer. Yang MDI yang main semprot itu ya Bang. Nah, daripada yang nebulizer yang terpilih. Targetnya berapa? Targetnya adalah oksigennya harus di antara 93-95%. Kalau misalnya pakai SABA nggak berkurang Bang, maka harus diberikan kortikosteroid sistemik. Nanti injeksi. Bisa injeksi, bisa oral ya. Kalau pakai oral nggak mempan, baru pakai injeksi. Kita kasih prednisolon 1 mg per kilogram berat badan per hari, maksimumnya 50 mg. Artinya kalau berat badannya 80 kg, berarti tetap berikan prednisolonnya 50 mg. Oke. Kemudian pada saat pasiennya udah stabil, pas dia pulang kita kasih steroid inhalasi ya. Steroid inhalasi saat PBJ. Nah, kemudian berikan obat kontrolernya. Kontrolernya dosis yang sudah digunakan sebelumnya itu dinaikkan 2-4 minggu ke depan. Artinya kan kita berikan kortikosteroid inhalasi. Berapa dosisnya misalnya kan? Nah, nanti 2-4 minggu kemudian harus dinaikkan.
2-4 minggu kemudian. Antibiotik nggak usah diberikan juga nggak apa-apa. Ya, selama asmanya terkontrol, maka risiko infeksi paru itu tidak ada. Beda dengan si PPOK. PPOK harus kita berikan vaksinasi, harus kita berikan antibiotik profilaksis karena PPOK ini lebih rentan terkena infeksi. Nah, ini terapi-terapi pilihan yang lain, Bang, pilihan terapi yang lain. Saba ditambah Ipratropium bromida lebih baik daripada Saba sendirian. Jadi jangan pernah kasih Saba sendirian. Nanti kita kombinasi dengan Ipratropium antikolinergik tadi. Aminofilin dan teofilin sekarang tidak direkomendasikan lagi. Magnesium atau helium, penggunaan magnesium atau helium ini bisa diberikan pada asma yang berat tetapi tidak rutin. Jangan dikonsumsi jangka panjang. Pengobatan yang masih diperdebatkan belum jelas efeknya itu adalah LTRA, ICS tambah laba, dan ventilasi yang non-invasif. Walaupun masih belum jelas, tapi sering digunakan memang ya Bang di berbagai berbagai algoritma atau terlaksana dari asma. Nah, kemudian asma pada keadaan-keadaan khusus. Contohnya asma yang diinduksi oleh aktivitas. Ini bisa kita berikan ICS tambah laba ya Bang, formoterol. Nah, saat dibutuhkan saja. Jadi misalnya orang asma mau jogging, mau main futsal, mau main bola, boleh pakai ini dulu. Atau pada atlet boleh juga ya diberikan ICS dengan dosis dan dikombinasi dengan beta agonis seperti laba yang dosis minimal. Hamil. Kalau kehamilan, ICS tambah beta 2 agonis bisa diberikan. Ya, cukup aman. Boleh juga pakai Montelukast ya, leukotriene modifier tadi. Atau teofilin boleh juga digunakan, cukup aman. Oke. Nah, kemudian ICS yang inhaler kortikosteroid sampai dosis yang moderate itu boleh juga diberikan. Nanti selanjutnya dilanjutkan dengan laba. Pada saat eksaserbasi, ya orang hamil yang eksaserbasi, maka pemberian Saba itu sangat dianjurkan. Karena fungsinya adalah untuk mencegah hipoksemia pada janin. Jadi Saba oksigen early corticosteroid sistemik itu sangat dianjurkan pemberiannya. Oke. Orang yang lagi haid kemudian dia asma boleh diberikan kortiko kontrasepsi oral ya. Contohnya memang diberikan estrogen atau progesteron atau leukotriene reseptor tadi yang LTRA. Nah, kemudian orang dengan asma salah satu obat yang paling ampuh sebenarnya adalah hindari penyebab. Jadi dia harus tandai pada saat kapan dia serangan, pada saat makan udang, pada saat makan ikan, pada saat makan ayam, pada saat makan telur. Jadi hindari itu semua supaya tidak terjadi serangan lagi. Asma pada lansia ya, ini jarang dikeluarkan kasusnya karena memang populasinya sangat jarang. Jadi asma ini biasanya semakin tua pasiennya, maka dia akan semakin berkurang kekambuhannya. Nah, jadi jarang kalau lansia ini nggak usah pernah dihafal ya Bang. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Belum ada, Dek. Oke, ntar ya Bang. Nah, jadi selanjutnya kita lihat obat yang selanjutnya itu penggunaan aspirin. Nah, penggunaan aspirin ini harus dihindari karena ada beberapa kasus penelitian memang aspirin ini bisa mencetuskan asma. Jadi kesimpulannya pengobatan utama untuk asma itu apa? ICS dulu Bang.
inhaler kortikosteroid, itu yang utama. Kemudian bisa yang lainnya diberikan, contohnya LTRA dan lain sebagainya, atau LABA dan lain sebagainya. Coba kira-kira nomor 1 ini jawabannya apa, Bang? Nomor 1, laki-laki 40 tahun datang dengan sesak nafas, sesak hilang timbul disertai dengan suara nafas mengik. Sesak hanya muncul pada malam hari, tetapi dalam 1 minggu ini serangan sesak nafas siang hari muncul 3 kali, sehingga pasien harus menggunakan obat semprot pelega. Pasien datang dengan keadaan kompos mentis, tampak sesak nafas, pemeriksaan fisik keadaan umum baik, respiratory rate 28 kali, nadi 110 dia. Tekanan darah normal, dada normochase, perkusi hipersonor, suara dasar menurun, ekspirasi memanjang. Apakah terapi pasien untuk saat ini? Abang dulu diagnosakan dulu dengan asma, ini dia diagnosa asma dengan yang tipe, tengok nadinya dia 110, Dek. Ya kan? Kemudian dia dalam satu minggu, mana dia tadi, 1 minggu. Dalam 1 minggu ini serangan sesak nafas muncul 3 kali. Berarti kan udah parah ini dia. Ya kan? Dia berarti yang di kanan dia ini. Apa tadi itu? Yang tidak terkontrol ya, Bang? Tidak terkontrol, betul. Jadi kan harus dengan yang pasti kita harus berikan ICS. Ya kan, Dek? ICS berarti sedang ya? Itu Iya, Bang? asma sedang, pikir buat. Iya, asma yang sedang, Bang. Karena nadinya di antara 100 sampai 120 kali per menit. Di atas 120 baru yang berat. Oh, berarti Kalau yang tengah ringan di bawah 100. Berarti masih yang tengah ya? Iya, Bang. Oh, berarti kan tadi memang pilihan kita memang harus dengan ICS. Berarti kan entok, cantik sama bola salah ya, Dik ya? Tinggal yang ayam sama dodol. Laba tambah ICS dan kombinasi sabah. Betul lah, dodol itu karena memang kan. Nah, jadi jadi nanti kan, Bang, kenapa, Bang? Karena kan memang Abang kalau lihatnya memang pertama dengan ICS ditambah tadi sama laba. Baru kalau memang ada terjadi serangan eksaserbasi, kita kan ketambahan obatnya. Oke. Jadi di sini ini dia nanti ya, Bang. Dia kan menurut tabel ini. Nah, dia tadi asmanya berapa kali? 3 kali ya, Bang? 3 kali dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu ini 3 kali dia muncul. Berarti lebih dari 2 kah? Lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali dalam dalam per bulan. Gejala malamnya ada tadi, Bang. Gejala malamnya gimana? Gejala malam nggak ada gejala malamnya. Nggak dibilang ya. Itu jadi kira-kira dia lebih muncul pada malam hari, dia bilang di situ. Apa gejalanya? Sesak muncul pada malam hari, tapi nggak dia bilang berapa kali di malam hari. Sesak hanya muncul pada malam hari. Muncul pada malam hari. Tetapi dalam hari ini siang hari muncul. tidak. Jadi ada gejala malam. Nah, jadi kita masukkan ke tabel ini. Jadi antara step 2 dan step 3. Dia di sini nih. Di step 2 dia. Oke. Jadi kan kita kasih ICS tambah laba dan pemberian sabah kalau dibutuhkan. Nah, oke. Kalau untuk relievernya bisa diberikan sabah atau diberikan ICS tambah formoterol dengan dosis yang rendah saat dibutuhkan. Untuk kontrolernya kita berikan ICS, inhalasi ICS
Oh sorry, ini udah step ketiga deh Bang, udah step ketiga yang malam ya. Karena dia udah gejala malam, udah ada gejala malam. Nah, sampai terbangun di malam hari, berarti udah step ketiga. Makanya di sini kita kasih ICS kombinasi dengan laba. Dan penggunaan SABA hanya jika dibutuhkan kalau pasiennya lagi serangan. Bisa kira-kira Bang? Jadi dilihat dari sini. Berarti kalau step Oke. 1 itu dia berarti di bawah 2 kali per bulan serangannya ya. Kalau seandainya step 2 ini di atas sama dengan 2 kali per bulan. Kalau step 3 berarti ada gejala malam. Kalau step 4 FEP1-nya di bawah 80. Step 5 dia ini udah parah kali ya. Apa itu? Patient presenting with Sudah ada udah yang tidak terkontrol. Nggak pernah lagi asmanya itu pasti lega pakai obat-obatan. udah nggak mempan lagi kayak Selalu resisten dia ya. nggak pernah hilang gejala asmanya. Oke. Baru pakai Jadi yang step 5. kalau seandainya step 1 dia harus pakai ICS ditambah laba. Sama kalau ada serangan bolehlah dikasih Tapi nggak SABA. rutin. Kalau nggak rutin Bang, hanya jika dibutuhkan. ICS labanya itu hanya jika serangan. Nah, as needed hanya jika dibutuhkan, nggak rutin. Step 2 baru Step digunakan 2 secara rutin daily setiap hari. gitu. Oke. Baru step 3 ICS tapi yang dosis rendah ditambah laba, ya kan? Step 4 medium ICS tambah laba juga. Step 5 yang high tambah laba tapi tambah lagi nih trotrium ya. Iya, bisa ditambahkan antikolinergik. Bisa Oh, ditambahkan, bisa enggak. oke. Masuk ke nomor 3. Nomor 2. Seorang wanita usia 24 tahun didiagnosis asma sejak 4 bulan yang lalu dan menggunakan salbutamol inhaler bila perlu. Sejak kunjungan terakhir dia tidak ada keluhan dan menggunakan inhaler sebanyak 4-7 kali per minggu jika ada kucing di sekitarnya atau di taman atau berolahraga di udara dingin. Salbutamol inhaler membantu mengurangi keluhan sesak yang dirasakan dan hanya membutuhkan inhalasi tambahan rata-rata 2 kali per minggu. Dia bukan perokok, tidak menggunakan obat-obatan lain dan hewan peliharaan ikan koi. Berdasarkan informasi tersebut, apakah saran Anda bagi pasien ini? Dia ini masuk derajat apa ya? 4-7 kali per minggu. Coba balik ke yang atas deh. Masuk ke step 2 ya, Pak. 4-7 kali per 2 kali minggu. per minggu. Berarti kan dalam 1 bulan lebih dari 2 kali kan? Kenapa nggak masuk ke stage 3? Ada nggak gejala malamnya, Bang? Oh, berarti intinya kalau seandainya stage 3 itu ada gejala malam, tambahan gejala malam gitu ya? Gejala malam dia ya? Oh, juga ngerti Abang, ngerti. Oh, iya. Memang dia lebih sering gejalanya daripada step 2, tapi udah ada gejala malam. Berarti obatnya itu ICS, dia tadi udah dapat yang apa tadi itu? Dia udah dapat, berarti kita tambahin. Coba jawabannya. Oh, boleh. Berarti kita tambahin. Dia selama ini masih pakai SABA aja. Sama kayak SABA aja ya. SABA berarti SABA. Yang ayam pasti salah lah ya kan? Dodol salah. Sih. Kalau nggak BC sama ini, Dek.
Nah, yang kurang di sini apa? Jadi intinya gini, semua pasien asma kan Bang, wajib mendapatkan inhalasi kortikosteroid. Jadi yang Iya, belum ada di pasien ini inhalasi kortikosteroid. Kalau kita lihat tabel tadi, semua pasien asma mendapatkan inhalasi kortikosteroid. kortikosteroid. Nah, makanya kita kasih yang C ya Bang, menambahkan inhalasi kortikosteroid. Kortikosteroid. Jadi sepakat yang C ya Bang? Iya, Dik. Bang, bentar ya Bang. Fikri mau ke depan bentar ya Bang. Ada. Iya. Halo Bang. Ya, halo. Ini Oke. yang B ini golongan apa? Ini antikolinergik Bang. Oh, dia bukan kortikosteroid ya? Bukan. Nah, ini yang efek sampingnya tadi mulutnya bisa kering,
golongan-golongan antikolinergik. Jadi ini ya Bang. Si ini. Antikolinergik ada yang long acting, ada yang short acting. Ya, jadi intinya belakangnya pium-pium itu punyanya antikolinergik ya Bang. Pium-pium. Ini yang short acting. Oke. Lanjut. Yang ini Bang. Seorang wanita usia 28 tahun sedang hamil datang ke tempat praktek saudara dengan riwayat asma. Obat asma yang digunakan saat ini beclomethasone, kortikosteroid, inhalasi 2 kali per hari dan salbutamol bila perlu. Dia menggunakan salbutamol kurang dari 2 kali per minggu. Dia ingin berkonsultasi mengenai kondisi asmanya dan obat yang digunakan. Apakah ada pengobatan yang harus diubah sehubungan dengan kondisi saat ini? Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Tadi pada saat keadaan khusus, coba naik ke atas lagi. Hamil. Mm-mm. Hamil apa? Mm-mm. Nah ini, iya, mana dia? Itu ICS beta agonis Montelukast Stephen aman digunakan. Nggak masalah lah berarti, ya kan? ICS hingga moderate dosis pun nggak masalah. Tadi dia dapat ICS kan? Udah dapat ICS Dapat. sama salbutamol, udah nggak apa-apa lanjutkan. Makanya pengobatannya udah pas ini dia Bang. Iya. Ya kan? Nah, jadi kan ini kalau kita masukkan dia ke step berapa? Dia Iya. kan nggak dibilang ya berapa kali asmanya. Enggak, serangan malam tuh nggak tahu nih ya berapa dia. Dia menggunakan salbutamol bila perlu. Salbutamolnya kurang dari 2 kali seminggu. Berarti dalam seminggu serangannya itu nggak lebih dari 2 kali. 1 berarti kali step seminggu. Nah, berarti step 2. Ya kan, step Bang? 2, Step betul. 2. Udah ngerti ya Bang sekarang. Step 2 berarti makanya, ya. Berarti makanya ini. Laba. Dikasih, ya lanjutkan aja obat-obatannya. Karena kan kalau step 2, inhalasi kortikosteroid yang harus rutin. Belum ditambah laba. Laba itu hanya jika dibutuhkan saja. Dibutuhkan aja. Yang harus rutin kombinasi ICS laba itu step 3. Dimulai dari yang low dose, medium dose, baru high dose. Ini harus pakai ICS laba 345. 1-2 nggak usah. 1 itu hanya diperlukan obat-obatannya. Nggak ada obat-obatan rutin. Step 2 udah mulai obat-obatan rutin tiap hari. ICS. Baru ICS tambah labanya hanya jika dibutuhkan saja. Oke. Bisa Bang? Bisa deh. Coba ini yang nomor terakhir. Wanita 45 tahun, riwayat tuberkulosis paru dengan pengobatan lengkap dan dinyatakan sembuh, datang ke poliklinik karena sesak nafas yang terasa memberat 2 minggu terakhir. 1-2 episode mengi hari dan sering batuk malam hari. 1-2 episode mengi. Berarti ada sesak dia 1-2 kali di malam hari. Pasien memiliki riwayat alergi dingin dan debu. Pengobatan sebelumnya dan dengan obat inhaler telah dapat terkendali. Variasi diurnal peak flowmetry pasien di atas 20%. Berdasarkan data di atas, penyebab paling mungkin dari keluhan-keluhan tersebut adalah udah 3 kali lah ya. Iya, karena udah peak flow-nya itu lagi setelah di atas 15%. Di atas 20% setelah di atas 15% kan. 15%. Daripun kalau ini kan enak, langsung dikasihnya angkanya 15%. Iya. Kalau misalnya menghitung, nanti kita harus hitung lagi. Ini sekarang kalau ditanya soalnya berbeda, dia stage berapa? Kita buat dia ada serangan malam, stage 3. Step 3. Cocok? Ya Bang, berarti step kita 3. kasih laba, ya kan?
Kita kasih laba, kita Mhm. kasih ICS dulu. Harus dimulai dengan ICS tambah laba. Cocok? Ada lagi Cocok, Bang. tambahannya? Ya, yang low dose dia tambahin. Maksudnya Oh ICS iya, kombinasi dengan laba yang low dose. ya Low laba dose yang ICS. low dose karena masih stage 3. Oh, udah ngerti Abang. Oke. Sampai di sini, Bang. Ada yang mau ditanya? Sekitar. Alhamdulillah, Dik. Udah makin ngerti Abang. Nanti Abang baca lagi nih. Boleh sedikit Oke. ini. Coba Abang share screen dulu ya. Abang agak diskusi. Ya, Kan Bang. belum mau buka kan? Bentar ya. Belum. Abang Ini, share Bang. screen dulu. Quickly stop share. Udah ya. Abang share screen dulu. Abang masih bingung semalam. Ini ada dapat mana dia nih? Gambar-gambar. Ini udah tadi kan, Dek? Nampak kan, Dek? Nampak, Bang? Ini Oh, tunggu. udah kan? Yang tadi. Jadi kita harus cari dulu. Ini inilah gambaran apa ini, Dek? Nah, ini kalau kita lihat pasiennya penderita diabetes mellitus, saat ini pengobatan dengan insulin, bla bla bla. Pasien sejak 8 hari yang lalu mengeluhkan demam tinggi disertai badan lemas dan batuk. Kemudian sedikit berdahak pasien pada pemeriksaan fisik kompos mentis, kemudian sesak nafas, perkusi redup kiri. redup pada segmen tengah hemitoraks kiri. Suara melemah pada lokasi yang sama. Suara nafasnya melemah pada lokasi yang sudah redup ya. Adanya ronggi hemitoraks. Bulat Baru ada bulat kan? Kemudian didapatkan leukositosis. Pada pemeriksaan radiologis dapat lihat gambar seperti berikut ini. Nah, ini karena dia redup, kemudian tapi besar kali. Redup, batuk, kemudian suara nafas melemah. Ini hampir kayak sudut klostofrenikusnya tajam. Ini lebih ke ini, Bang. Lebih ke abses paru dia. Karena gambarannya seperti leukositnya tinggi ya. Dan gambarannya seperti ya? air fluid level. Kavitas dengan air fluid level. Oh, air fluid level kayak yang semalam itu. Jadi bulat Yang tapi kemarin, ada lagi isinya ya. Okay. Jadi cocok kita kasih Klinda ya. Kapan kita lakukan drainase? Nah, ini nanti memang ada, kalau absesnya besar ada panduannya, Bang, berapa senti. Nanti pas di pembahasan abses paru ya, kita lihat lagi, Bang, biar lebih pasti ya. Oke. Pikirin nggak hafal juga berapa ininya. Ini deh apa nih lagi nih ceritanya nih? Seorang laki-laki 42 tahun datang dengan keluhan pusing dan sensasi jantung berdebar-debar. Pasien sering mengalami pingsan berulang. Pasien ini tidak mengkonsumsi obat apapun. Dari pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis disertai tekanan darah 100/60. Denyut nadi 84 reguler, lain-lain batas normal. EKG-nya kayak gini nih, kayaknya ada aneh di ini QRS-nya kayak ada 2 ya. Tapi yang paling jelek kali EKG-nya nih di V1, V2, V3 kan, Dek. Apa itu? Ada T depresi ke bawah ya. Nah, jadi kan dia bilang pusing, jantung berdebar, sempat mengalami pingsan. Ini lebih ke nadinya normal ya. Habis itu pingsan berulang. Ini lebih ke aritmia, tapi nadinya normal. Aritmia, tapi nadinya normal. Atrial fibrilasi berarti? Atrial apa ini? Enggak, regular pun. EKG-nya regular, sinus juga. Ini SVT enggak, sinus takikardi juga enggak. Tapi dia berdebar-debar. Memang ada T inversi di V1, V2, V3 ada T inversi. Jadi tata laksananya studi elektrofisiologi dan ablasi. Apa maksud itu, Dek? Nah, jadi gini. Di sini kan udah ada tanda-tanda tidak stabil, Bang. Tanda tidak stabil itu dijumpai tekanan darahnya menurun. Kemudian udah sempat ada sinkop. Jadi tanda tidak stabil itu paha ternyaman, guys. Banyak penurunan kesadaran, hipotensi.
Nah, ini memang kasusnya aritmia. Tapi Oh, iya. gambaran EKG-nya ini lebih ke sinus takikardi. Karena kalau kita hitung nadi dari EKG-nya ini 300 bagi 4, 75 ya. Oh ya, pas-pasan ya. 300 bagi 4 kotak besar, ya sekitar 75 kali per menit. Ya, takikardi juga. Coba perbesar lagi, Bang. Perbesar lagi. Ini maksimal. Enggak, maksudnya jangan di zoom lagi, Bang. Oh, Di zoom out. ini. Di zoom out. Oke. Jadi di sini karena pasiennya mau nengok soalnya ke atas, Bang, di zoom out, dibuat normal aja kayak normal. Karena udah ada penurunan kesadaran, udah ada sempat sinkop, pingsan berulang. Nah, ini kita anggap dia sebagai aritmia dengan tanda bahaya. Aritmia tanda bahaya. Nah, pertama penggunaan obat-obatan dulu sebenarnya, Bang. Kalau tidak ada tanda bahaya, obat-obatannya tergantung apa irama EKG-nya. Nah, ini kayak ada gambaran SPT di gambaran V5, V6 itu gambarannya SPT, tapi di V2 di read 2-nya normal sinus. Nah, Oh, jadi ini ini ya, Dek. Cuma satu ya, Dek. iya, Ini ya. dia cuma satu kan, V5, V6-nya. Oh enggak, 2 gelombang gitu, Bang. T-nya 2 ya. tinggi, P-nya ada itu sedikit. Ya, pas. Berarti ini Oh, sinus takikardi oke. aja dia sebenarnya. Tapi udah ada tanda-tanda bahaya, makanya harus dilakukan ablasi. Jadi kan kalau kita lihat tata laksana aritmia kemarin, kalau dia masih stabil, belum ada tanda-tanda bahaya, kasih obat-obatan. Betul. Nah, obat-obatan bisa adenosin, bisa beta blocker, bisa diltiazem, nah, bisa amiodaron. Tapi kalau udah ada tanda-tanda bahaya, harus dilakukan ablasi. Kardio. Ablasi artinya Oh. kita ini ada alatnya gitu kan, Bang. Kita buat irama jantungnya kembali seperti normal, ya. Oke, jadi memperbaiki irama jantung seperti normal. Dia pakai alat, suatu prosedur lah intinya, prosedural. Kenapa nggak pakai pacemaker atau pacu jantung permanen? Nah, itu diberikan kalau pasiennya bradiaritmia. Ini kan nggak bradikardi. Jadi pacu jantung itu Oh, dikasih untuk pasien-pasien heart rate kurang dari 60, 50. kemudian ada gambaran AV block. Nah, Sampai blok indikasi ya. untuk diberikan pacu jantung ini adalah AV block yang derajat 2 Mobix Mobix 2 2 dan AV sama block 3. derajat 3. Iya. Makanya di situ yang D observasi saja karena hemodinamik stabil. Hemodinamiknya nggak stabil. Ini udah ada kriteria tidak stabil. Kalau udah ada kriteria tidak stabil, langsung kita singkirkan observasi. Observasi itu dilakukan kalau dia stabil. Oh, oke. Paham, Abang. Malah bingung kali aku. Oke. Apa ceritanya gitu? Oh ya, ada. Tapi ini Oke. memang sulit sih memang, Bang. Karena Sulit kita kan? nggak tahu pun EKG-nya EKG apa. Itulah dia. Mudah-mudahan jangan keluar lah Fix. ini. Iya. Habis tuh, ini lagi deh. Apa ini? AVRT. Ya, ini bagian dari SPT, Bang. Supraventricular tachycardia itu ada 2 jenis, ada yang AVNRT, ada yang AVRT. AVNRT ini tipenya, tipe AVNRT ini tipe SPT yang paling sering, sekitar 80% terjadi pada pasien SPT. Nah, kalau AVRT ini terjadi pada pasien yang kedua tersering. Jadi di sini mekanismenya ada re-entry. Jadi RT itu re-entry. Jadi kepanjangan AVNRT adalah AV nodal re-entry. Kalau AVRT kepanjangannya adalah atrioventricular re-entry. Nah, perbedaan gambarannya ini bermacam-macam, gambarannya berbeda, Bang. Ya. Ini ada sih Fikri bahannya. Mau Fikri tunjukkan sekarang, Bang, perbedaannya. Oh, boleh. Bentar ya. Atau sedikit aja dulu ya. Ada sedikit lagi nih. Ini apa ini ya? Kalau ini kenapa, Dek? Asbestosis, Dek. Nih, apa karena ini? Putihnya ini ya, yang di sini, ha? Iya. Ini. Gambaran ini ya? parunya, Bang. Gambaran parunya ya? Oh, oke. Sama dia riwayat kerja
kerja di pabrik nih pasti. Coba kita seorang nggak dia bilang deh. Nggak ada yang nggak dari kerja di pabrik ya. Tapi memang khas ya, paruhnya kayak gitu ya, Dek. Mm-mm. Oke, sama ini. Bentar ya. Ini seorang abang baca ya, Dek. Seorang perempuan 65 tahun, ibu rumah tangga, mengeluh nyeri pada perut bagian bawah kiri, rasa cepat kenyang dan kembung. Badan lemah, mudah lelah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darah 100/70, nadi 96, frekuensi napas bagus, konjungtiva pucat, lift ada organomegali. Dari lab HB 8,5, leukositnya 25.000, trombosit 450.000, ada peningkatan LDH. Dari pemeriksaan BCR-ABL nggak ada dengan mutasi pada JAK2. Pada pemeriksaan histopatologi didapatkan massa proliferasi megakariosit atipik. Masalah yang paling mungkin terjadi pada pasien ini adalah kalau leukemia pasti nggak bisa karena leukositnya masih 25.000 kan, Dek? Setuju? Leukositnya harus 30.000 kan? Nggak harus sih Bang, dia settingan soal paling sering di atas 35.000, di atas 30.000. Nah, Tapi tapi BCR kalau ABL-nya misalnya negatif ini. meningkat, seringnya memang di atas 30.000, tapi nggak harus. Di sini ada mutasi pada JAK2 Bang, mutasi pada JAK2 itu seringkali memang pada CML. Oh, Hmm. berarti itu ya kata kuncinya ya. Mutasi. Oh, oke. Ini masalah jantung, Dek. Wanita 54 tahun masuk ke gawat darurat karena keluhan sesak napas yang semakin berat, terutama saat beraktivitas. Tidak ada nyeri dada, batu mengi, atau demam. Pada pempis ditemukan bising diastolik kasar pada daerah mitral, ya kan? Dan pada pemeriksaan foto torak memperlihatkan gambaran pembesaran atrium sebelah kiri, disertai pembesaran arteri pulmonalis. Manakah dari hal berikut ini yang paling mungkin ditemukan saat pemeriksaan ekokardiografinya? Coba lihat. Itu dia kasih kata kunci diastolik. Berarti kan M. Said ya? Bukan? Betul lah Bang? Ya, Ya M. kan? Said. M. Said. M. Said itu berarti kalau nggak mitral stenosis, M. Said aorta insufisiensi. Ya kan? Jadi dia ada bilang juga dari foto torak arterium kiri dan arteri pulmonalis. Berarti kan dia pembesaran ya. Hipertrofi. Jadi ada hipertrofi dan kongesti pada congestion pada arteri pulmonalis. Jadi katanya kalau kita ekokardiografi apa yang nampak, Dek? Berarti jawabannya ortostenosis. Gitu. Bisa dua, bisa stenosis mitral, bisa ejeksi fraksi memang Bang. Karena fungsi eko ini kan, ekokardiografi menilai ruang jantung dan fungsinya. Fungsi jantung itu kita lihat apakah sistoliknya berfungsi dengan baik, apakah diastoliknya berfungsi dengan baik. Nah, ejeksi fraksi ini artinya darah yang keluar dari ventrikel ketika kontraksi. Berarti kan fungsi sistolik terganggu. Makanya ada LVE, ada yang preserve, ada yang middle, ada yang rendah ya kan. Nah, ada yang terganggu. Left ventricle ejection fraction-nya terganggu atau tidak. Jadi bisa dua memang jawabannya. Bisa dari eko itu kan intinya menilai fungsi dan ruangan jantung. Nah, jadi ejeksi fraksinya itu turun kenapa? Kenapa Bang? Fikri lebih setuju kemana nih? Ya, lebih setuju ke karena eko pemeriksaannya Bang. Karena saat pemeriksaan eko lebih ke ejeksi fraksi. Karena kalau eko ini condong kita menilai fungsi jantung. Makanya di hasil eko ini dia kan Bang, disfungsi sistolik atau disfungsi diastolik. Ejeksi fraksi ini menunjukkan adanya disfungsi ya? Dari fase-fase jantungnya. Tapi bisa juga melihat stenosis mitral, bisa nggak salah. Tapi stenosis mitral ini nggak harus eko, intinya nggak harus pakai eko, bisa aja kita lihat stenosis mitral, misalnya dari USG jantung bisa kita lihat ada stenosis mitral di sana. Tapi kalau untuk melihat ejeksi fraksi
ini bisa kita hitung, ada perhitungannya, bisa juga pakai ini, pakai Eko. Iya ya. Karena Berarti yang dia tetap, tanya Eko ya Bang, tapi karena yang dia tanya Eko. karena Eko itu ya, kita harus tetap ejective pressure-nya itu ya. Oke. Ini nih, bentar ya, nggak apa-apa kan, nggak bosan kan, Dek? Iya Bang, boleh Bang. Sedikit lagi ya, Dek. Ini, yang itu nggak usah lah. Ini seorang wanita dengan pos melahirkan, 2 minggu datang ke poliklinik untuk memeriksakan dirinya karena memiliki riwayat hipertensi. Saat ini pasien sedang menyusui bayinya yang kecil. Tekanan darah 160/90. Riwayat sebelumnya pasien menderita hipertensi. Terapi anti hipertensi yang Anda anjurkan adalah kayak mana? Dia sudah melahirkan, nggak lagi hamil lagi. Kayak mana? Apa perlu kita kasih MgO4 atau satu metildopa atau nifedipin? Ini apa kita pilih? Dia sudah melahirkan, Dek. Sudah melahirkan ya, nggak hamil lagi. Jadi memang nggak hamil lagi. Jadi memang yang kita takutkan selain dari hamil adalah menembus ASI, Bang. Obatnya itu menembus ASI. Oh iya. Kalau obatnya menembus ASI, lewat ASI nyampe juga ke anaknya. Makanya memang yang paling aman selama dia lahir, hamil dan menyusui. Yang 3 itu ya Bang, metildopa, nifedipin, satu lagi beta blocker. Kalau nggak salah beta blocker yang terpilih itu labetalol, ntar pilih ya Bang. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ntar ya, ada kemarin kita bahas. Nggak usah lagi ya, Dek? Ya Bang? MgSO4 nggak usah lagi ya? MgSO4 itu kalau ada tanda-tanda proteinuria. Itu lebih ke ini nanti Bang, lebih ke pas hamil, rupanya dia ada bukan tanda-tanda proteinuria aja, ada ini, ada kejang, nah kayak gitu. Ada mau kejang, mau tanda-tanda apa namanya, epilepsi, baru kita pakai MgSO4. Iya. Oke, ya udah nanti aja deh. Berarti ini tetap setuju kita metildopa ya, metildopa, nifedipin atau yang apa tadi? Yang Adik bilang beta blocker yang labetalol, beta blocker yang labetalol. Oke. Ya udah, Dek. Oke lah. Oke, Dek. Nah, terakhir boleh satu nih, ini aja nih. Boleh Bang. Itu terakhir aja apa-apa Bang, daripada nanti lupa kan Bang. Inilah dia. Ini dia. Jadi kan dia kayaknya leukemia. Ada memang udah Fikri ajarin memang translokasi kromosom 9 sama 22. Tapi apa lengan-lengan ini nggak tahu Abang Dek. Yang mana jawabannya? Tuh. Semua sama pula tuh. Lengan panjang. Bang. Apa Dek? Jahat kali soalnya. Kemarin ini nggak ada ya di pembahasan kita, nggak ada ya lengan panjang lengan pendek. Nanti Fikri capture dulu nih ya Bang. Cari dulu. Capture lah, foto lah ini ha. Udah Bang. Dah, oke, siap. Oke. Nah, Fikri cari dulu tadi obat ini. Satu lagi seingat Fikri dia beta blockernya yang labetalol. Cari dulu. Nggak apa-apa deh, nanti aja di WA aja, udah mau buka gitu. Nggak apa-apa. Oke, siap Bang. Aman itu. Makasih banyak ya Bang. Nanti Fikri cari lagi yang tadi Abang yang lengan panjang lengan pendek ya Bang. Iya, Abang apa ini jawabannya kan? Oke, siap Bang. Iya, makasih banyak ya, Dek. Kapan lagi kita belajar? Sama-sama Bang. Sama-sama, mohon maaf atas segala kekurangan Bang. Semangat, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa penutup. Oke, doa selesai. Nah, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang? Kapan lagi kita belajar? Oh ya, TB mau Bang? Hah? Enggak, TB boleh, mau kali ya Bang. Kapan kita belajarnya? Bang. Oh kapan? Berarti hari Sabtu ya Bang? Sabtu ya udah. Oke, jam? Sabtu pagi mungkin Bang, jam 10. Boleh. Gitu ya Bang. Nanti kabarin lagi ya Bang. Ya. Oke. Makasih banyak ya, Dek. Ya Bang, sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.